negara-negara di dunia ini tidak ada yang ramai begitu. Baru sekarang tergopoh-gopoh. Jadi sekarang kita sudah akan mulai menyusun skenario bareng-bareng di sebuah negara. Kesehatan masyarakat, ngurus akuntan. Itu salahnya Pak Yunus kan? Salah nih kamu. Jadi tolong diperhatikan. Karena ini ada kaitannya dengan tingkat ekspektasi usia. Jadi jangan lupa dengan Partai Persatuan Pembangunan. Saya hari ini mendapatkan kader terbaru yang baik sekali adalah Pak Gubernur. Saya nggak punya jaket tongkat, saya sudah kasih. Nanti saya kasih kopi apa? Ya, Pak Wali. Sekarang sampah itu harus selesai di piring makan. Harus selesai di piring makan. Bagaimana kita mensosialisasikan itu kepada seluruh rakyat di Kota Makassar? Saya juga mau kasih insentif ini. Kalau Kota Makassar bisa jadi contoh. Karena kemarin Bali yang saya kasih insentif. Kalau Kota Makassar bisa, hebat. Jadi sampah itu mulai dari bahan bakunya sampai jatuh di tempat kita mau makan, di piring. Kabupaten Maros bisa mengatakan tepuk dada, di sini fatality rate, ya kan, positivity rate rendah, tapi gimana? Apa kita akan mau gampang mobilitas atau tidak? PPKM kita lakukan, tetapi kerjasama itu penting setelah dia menjadi keputusan. Ya, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Karena habis ini saya juga mohon diri. Istri saya dari tadi sudah mengingatkan terus. Karena kami mungkin makan siang di udara, kemudian membuka biskuit di Gorontalo. Setelah itu baru harus ke Manado lagi. Saya terima kasih sekali. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih di kesempatan saya yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader muktamar yang luar biasa itu. Bukan muktamar luar biasa, tapi muktamarnya luar biasa. Menjadi contoh buat kongres partai yang lain, menjadi contoh untuk muktamar-muktamar yang lain. Saya banggakan hal itu. Terima kasih kepada para kader-kader di Sulawesi Selatan. Teruskan perjuangan, naikkan suara. Kerja-kerja elektoral itu penting. Dan kerja elektoral itu adalah sesungguhnya kerja pembangunan. Selama Anda bisa melakukan kerja pembangunan, itulah kerja elektoral. Dan artinya kita merawat persatuan. Merawat persatuan itu hanya bisa dengan pembangunan. Begitu Pak Gubernur. Kader saya yang terbaik di Sulawesi Selatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq haq, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musyawarah wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-8, dengan ini saya nyatakan dibuka.
Ada lambang di depan. Yo, jalan. Anda kader. Kepada para wartawan, para jurnalis yang ingin melakukan wawancara, kiranya boleh di depan foto booth. Sekali lagi, posisi doorstop interview di depan foto booth. Di depan pintu masuk. Kurang lebih 5 menit. Karena Buka. Enggak, dia informator di sini. Dia ikuti sidang, dia kan ketua informator. Begitu ya, Kak? Bisa wawancara Kak sebentar? Bukan sekjen, sorry, Pak Arsul yang... Iya, Asrul. Sekjen sudah ke... Asrul bisa wawancara. Asrul yang tinggal. Wawancara sedikit, Kak. Karena tadi Pak Ketum tidak mau. Atau apa dia tidak mau atau... Pandangan pendapat dari DPC itu ya kan kita belum mendengarkan ya sebab di P3 itu tetap harus kita dengarkan juga harus bawahnya seperti apa tentu nanti semuanya kita musyawarahkan mudah-mudahan ada mufakat dari musyawarah ini. Oke, Bagaimana DPP melihat kinerja DPW P3 Sulsel 5 tahun satu periode ini, Pak? yang jelas P3 di Sulawesi Selatan itu ya dalam pemilu kemarin di mana secara nasional P3 mengalami penurunan tetapi di Sulawesi Selatan boleh saya katakan tidak ya meskipun tadinya di pemilu 2014 kami punya 3 kursi DPR RI sekarang hanya 2 tentu tidak bisa juga karena faktor itu yang kita lihat tetapi secara suara ya itu bagus. Jadi Sulawesi Selatan itu termasuk salah satu barometer P3 secara nasional. Ya. Artinya kalau di Sulawesi Selatan itu bagus, ya meningkat, maka insya Allah secara nasional P3 juga akan lebih bagus, lebih meningkat. Tadi Pak Ketua Umum kan menyampaikan kalau bahasa politik itu, ya itu kan tidak bisa langsung jelas. Nah karena itu maknanya apa? Maknanya adalah karena ini musyawarah wilayah, maka harus kita dengar juga ya suara pemandangan umum dari DPC. Kan harus mendengarkan itu dulu gitu ya. Nanti baru setelah kita dengarkan ya usulannya bagaimana, usulannya siapa, baru nanti kemudian kita musyawarahkan, kita sikapi ya. Yang jelas semua kader yang memenuhi ketentuan anggaran dasar berpeluang jadi ketua atau sekretaris. Itu saya katakan ya.
Kenapa? Target untuk Sulsel ke depan itu apa saja yang diharapkan oleh DPP? Nah, itu harus ditanyanya oleh ke Pak Ameru sekarang. Ya, pertama tentu kursinya harus kembali 3. Yang kedua, di DPRD provinsi harus meningkat. Di setiap kabupaten, kalau tadi telah disampaikan ya dalam pidato Pak Aras itu capaian-capaian di mana ada 4 daerah yang dimana P3 memimpin ya di DPRD-nya. Nah ini mudah-mudahan tidak hanya kita pertahankan tapi bertambah. Karena Termasuk mengusung kepala daerah. tentu ya. Tetapi kan kalau kita bicara mengusung kepala daerah kan nanti pilkadanya lagi baru 2024 ya.